Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan UAS pengantar ekonomi makro dengan dosen pembimbing Bapak Hendra Pamadi STMM. Perkenalkan, nama saya Akbar Hasidik, NIM 28923501, Prodi Manajemen 3C, dengan tema ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang berfokus pada penciptaan nilai melalui kreativitas dan inovasi dan keterampilan. Pengertian ekonomi kreatif: dalam ekonomi kreatif, fokusnya adalah menciptakan nilai tambah melalui kreativitas dan inovasi, serta menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan produk dan layanan yang unik dan bermanfaat. Sektor ini mencakup berbagai industri termasuk seni, desain, media, hiburan, teknologi, informasi, dan kerajinan, yang berfokus pada pengembangan ide dan eksploitasi aset budaya dan kreatif. Inovasi dalam ekonomi kreatif tidak hanya mencakup produk fisik, tetapi juga mencakup layanan dan pengalaman yang dapat memperkaya kehidupan masyarakat. Pengertian kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah metode pengembangan bisnis yang berfokus pada keuntungan finansial dan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Wirausahaan sosial bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi sosial, dan lingkungan melalui model bisnis berkelanjutan, menghasilkan solusi yang memperdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Upaya mereka bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga masyarakat luas, karena memadukan prinsip kewirausahaan dengan misi sosial. Hubungan ekonomi kreatif dengan kewirausahaan sosial. Inovasi untuk solusi sosial. Kewirausahaan sosial seringkali mengandalkan inovasi yang menjadi ciri khas ekonomi kreatif untuk menciptakan solusi yang dapat mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan dengan cara yang kreatif dan efektif. Baik ekonomi kreatif maupun kewirausahaan sosial memperdayakan masyarakat sebagai fokus utama. Kesejahteraan sosial dan ekonomi setempat dapat ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat dalam proses kreatif dan produksi. Uang dan institusi keuangan. Beberapa fungsi keuangan antara lain menyimpan uang, membeli, dan menyalurkan kredit sebagai perantara dalam pembayaran, mencetak uang, memberikan kredit, menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan. Beberapa jenis lembaga keuangan antara lain perbankan, pasar modal keuangan, derivatif, dan bursa karbon, perasuransian, penjamin, dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro. Uang dan institusi keuangan. Beberapa fungsi keuangan antara lain menyimpan uang, membeli, dan menyalurkan kredit sebagai perantara dalam pembayaran, mencetak uang, memberikan kredit, menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan. Beberapa jenis lembaga keuangan antara lain perbankan, pasar modal keuangan, derivatif, dan bursa karbon, perasuransian, penjamin, dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro. Keseimbangan makroekonomi adalah keadaan di mana jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan jumlah yang dipasok dalam suatu perekonomian. Keseimbangan ini terjadi ketika permintaan agregat atau AD bertemu dengan penawaran agregat atau AS. Keseimbangan makroekonomi merupakan konsep teoritis karena ekonomi tidak pernah benar-benar mencapai keseimbangan, namun secara teori ekonomi akan terus bergerak
ke arah keseimbangan. Untuk mencapai keseimbangan makroekonomi, perekonomian akan mengalami perubahan seperti perubahan harga atau upah. Perubahan ini terjadi untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan output. Keseimbangan makroekonomi dapat terbagi menjadi keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang. Pemerintah dapat mempengaruhi keseimbangan makroekonomi melalui kebijakan fiskal, yaitu kebijakan untuk mempengaruhi pengeluaran dan perpajakan. Berikut gambar bagannya ya. Keseimbangan makroekonomi adalah keadaan di mana jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan jumlah yang dipasok dalam suatu perekonomian. Keseimbangan ini terjadi ketika permintaan agregat atau AD bertemu dengan penawaran agregat atau AS. Keseimbangan makroekonomi merupakan konsep teoritis karena ekonomi tidak pernah benar-benar mencapai keseimbangan, namun secara teori ekonomi akan terus bergerak ke arah keseimbangan. Untuk mencapai keseimbangan makroekonomi, perekonomian akan mengalami perubahan seperti perubahan harga atau upah. Perubahan ini terjadi untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan output. Keseimbangan makroekonomi dapat terbagi menjadi keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang. Pemerintah dapat mempengaruhi keseimbangan makroekonomi melalui kebijakan fiskal, yaitu kebijakan untuk mempengaruhi pengeluaran dan perpajakan. Berikut gambar bagannya ya. Masalah pengangguran. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran terdapat dua cara untuk menggolongkan, yaitu satu, berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut. Dua, berdasarkan kepada ciri pengangguran yang ada. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penggolongan ini, pengangguran dapat dibedakan pada jenis pengangguran berikut. Satu, pengangguran normal atau frisional. 2. Pengangguran siklikal. 3. Pengangguran struktural. 4. Pengangguran teknologi. Uraian berikut akan menerangkan arti dari beberapa bentuk pengangguran tersebut dan keadaan yang bagaimana akan mewujudkan pengangguran tersebut. Penawaran uang adalah jumlah uang kartal dan uang giral yang dimiliki oleh rumah tangga dan perusahaan. Merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi negara. Penawaran uang yang tersedia di masyarakat akan mempengaruhi tingkat bunga, tingkat komoditas, kegiatan perekonomian negara. Bank sentral sebagai lembaga yang memegang hak moneter bertugas untuk mengendalikan tingkat kenaikan penawaran uang. Beberapa contoh penawaran uang yaitu bank sentral mencetak uang lebih banyak untuk memenuhi anggaran negara. Penawaran yang ditingkatkan untuk memenuhi permintaan yang tinggi dari masyarakat. Perubahan penawaran yang akan mempengaruhi kurva pengeluaran agregat atau AE. Jika penawaran uang berkurang, kurva AE akan bergeser ke bawah. Sebaliknya, jika penawaran uang bertambah, kurva AE akan bergeser ke atas. Perubahan penawaran uang juga mempengaruhi suku bunga investasi, pengeluarannya, dan pendapatan nasional. Peredaran uang M1, M2, dan M3. Definisi jumlah uang yang beredar pada perekonomian suatu negara sangat diatur oleh pemerintah, dan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Peredaran uang M1 dikenal dengan peredaran uang sempit, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang fisik yang beredar, baik itu uang kertas maupun uang koin. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat berharga, contohnya cek, giro, kartu kredit, dan wesel. Uang M1 ini disebut juga uang yang paling liquid karena uang yang bisa langsung dipakai sebagai alat tukar. Peredaran uang M2 adalah M1 ditambah dengan tabungan deposito berjangka dan pasar uang yang memiliki investor. Peredaran uang M3 adalah M2 ditambah dengan simpanan jangka panjang. M3 disebut juga
uang luas atau broad money yang paling tidak liquid. Teori kuantitas uang adalah teori yang menyatakan bahwa kuantitas atau jumlah uang yang beredar menentukan angka, harga, dan pertumbuhan. Kuantitas uang menentukan angka inflasi. Jadi ke kata Bank Indonesia, meningkatkan suplai uang yang terjadi adalah peningkatan angka, harga, inflasi. Terjadi inflasi karena penurunan nilai uang. Persamaannya yaitu M kali F sama dengan P kali T, di mana M sama dengan kuantitas uang, F kecepatan perputaran uang, berapa kali uang dibelanjakan pada periode tertentu, P harga, Y kuantitas barang dan jasa, F dan Y jumlah fisik pada jangka panjang, M dan P yang jumlah yang berubah-ubah. Ini ditentukan oleh faktor produksi. Bank Sentral atau Bank Indonesia tujuan untuk mencapai dan menjaga kestabilan rupiah dilihat dari dua aspek. Satu, nilai mata uang atau nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Dari perkembangan laju inflasi, tinggi kenaikan harga barang dan jasa, dan sebagai perekonomian menginginkan angka inflasi yang rendah. Contohnya target pemerintah tingkat inflasi 3,5%, sedangkan kenyataan 2,72%. Dapat dikatakan bahwa BI melakukan tugas dengan baik untuk mengendalikan inflasi. 2. Nilai rupiah terhadap mata uang negara. Hubungan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lainnya makin mahal. Harga 1 US dollar terhadap rupiah semakin lemah nilai rupiah, dan sebaliknya tugas Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai rupiah. Untuk menjaga kestabilan Bank Rupiah, Indonesia membuat sebuah model. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.